Nadi Sadikin buka suara terkait penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan, segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Penonaktifan yang tiba-tiba ini membuat banyak pasien dengan penyakit katastrofik. Lokasi ini pun menjadi buruan warga. Inilah kesibukan yang nampak di Masjid Jogokarian, Kemantren Mantri Jeron Kota Yogyakarta setiap bulan Ramadan. Suasana ini menjadi potret rutin Ramadan. Sejak siang hari, para relawan terlihat sibuk menyiapkan ribuan porsi menu berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka, ideologi karena kita negara yang tidak terlalu besar dari sisi ekonomi, susah Pak kita karena kita tergantung pada Amerika, pada Cina, kan sobat. Kan dari sisi Kemenkes ini penyakit-penyakit lainnya. Data ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Gufron. Jadi Bapak Ibu dari 200.000 tadi saya lupa sampaikan di depan, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.000. Jadi kita sudah lihat datanya dari 200.000 pasien cuci darah, kemudian ada perubahan 11 juta tadi, sebenarnya yang keluar dari PBI cuma 12.262. Sehingga inilah yang ramai kemarin di publik, Tapi kita perlu tekankan, ada yang belum ramai atau tidak ramai ke publik, yaitu yang sisanya, yang 110.000 lain. Padahal resiko mereka sama. Kalau ini berhenti, ini menyebabkan kematian. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengutarakan kekesalannya mengenai penonaktifan 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Purbaya menyebut penonaktifan secara tiba-tiba membuat dirinya terlihat konyol, mengingat total anggaran yang dikeluarkan Kemenkyu tetap sama. Purbaya menjelaskan jika pemerintah ingin menonaktifkan kepesertaan BPJS PBI untuk merelokasi keluarga yang lebih berhak, seharusnya dilakukan secara bertahap. Lalu, supaya penerima bantuan tahu dirinya tidak mendapatkan hak PBI lagi, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi. Jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% kena kan kerasa tuh, kalau 1% yang ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh, hampir semuanya kena tuh, dugaan saya. Jadi ini yang mesti dikenakan. Kita punya mimpi-mimpi yang baik. Harus bertanggung jawab atas kelalaian pencemaran yang telah merugikan masyarakat ini. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ailis Files. Kenapa yang dikresek? Kenapa dikresek? Aliran air Sungai Cisadane sudah memanas dari minggu lalu pemirsa, namun sampai dengan hari ini masih tetap memanas. Apakah itu? Adalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang... Jangan kita sia-siakan bulan ini. Dipin seorang Emir,
Pak Slamet ya untuk melihat ketika mereka di cut off dari kepesertaan PBI, sehingga seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit harus cuci darah, harus melahirkan atau harus berobat yang lainnya, tapi ternyata ketika melakukan pembayaran ternyata sudah tidak menjadi anggota PBI. Itu yang pertama. Jadi sosialisasi itu penting sekali untuk dilakukan. Reaktivasi peserta yang dan setiap apapun yang kita lakukan di Ramadan ini 79 miliar bukan uang kita, APBN gua dan bahasa Indonesia, mengkaji kitab kuning klasik sosial media, daripada kita ribut yang enggak melihat, terjemahkan dan dijelaskan secara bergantian menggunakan 3 bahasa. Karena ngajinya kitab kuning nggak bisa bahasa Inggris ala kitab kuning, sehingga nanti ketika anak-anak mensiarkan Islam di luar negeri sana, mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris yang kaitannya dengan keislaman, dengan tema-tema keislaman. Para santri mengaku senang mengikuti pengajian 3 bahasa ini. Menurut mereka, belajar kitab kuning dengan terjemahan 2 bahasa tambahan jadi pengalaman baru yang asik dan menantang. Bulan Ramadan sebenarnya seperti yang ini memberikan banyak sekali manfaat buat kita. Bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan. Lebih luas wawasan, mengaji lebih banyak ilmu. Juga dengan kegiatan yang pada seperti ini, kami jadi lebih punya kegiatan untuk dilakukan, yaitu dengan mengaji, untuk memperluas wawasan. Bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan menyusul berbagai keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola jaminan kesehatan nasional atau JKN menjadi prioritas utama. Dalam rapat ini, DPR dan pemerintah juga menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama 3 bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut berjalan, pemerintah didesak melakukan pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh. Mari kita nantikan kelanjutannya. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia. Pemirsa, selanjutnya Profit akan kembali dengan informasi dari dalam negeri. Salah satunya, 1 unit truk tertemper kereta bandar. Selain masjid didominasi cat berwarna hitam dan terdapat coret tulisan kaligrafi berwarna emas, sehingga punya konstituen masing-masing ya Pak. Ya berat ini, karena kalau dulu masih nggak bisa, karena penolakannya dari gubernur, bupati yang merupakan PSP Pak. Yang kedua adalah dari harus izin dari DPRD ini Pak. Nah ini yang mungkin menentang Pak ya, dari sisi konsolidasi yang harus dilakukan. Kira-kira itu Pak Inggar ya. Baik, terima kasih Pak Anggito. Ibu Bapak dan saudara sekalian, kita bersyukur betul ini bisa mendapatkan berbagai hal pencerahan yang luar biasa dan disampaikan dalam bahasa yang sederhana untuk bisa dicerna dan Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan sampaikan informasi penting dan menarik lainnya. Disiarkan langsung dari Studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka bersama saya Hayami Rinjani. Inilah laporan 8 malam selengkapnya. Hari lalu itu. Iya, hilangkan mabok dulu.
yang dirasakan pedagang keraca atau keong sawah di Kabupaten Banyumas. Permintaan keraca meningkat tajam untuk menu berbuka puasa. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, salah satu takjil yang menjadi favorit adalah kue hijau. Kue tradisional yang hanya hadir saat Ramadan dan hari-hari besar. Aktivitas warga di Desa Ciberung, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah terlihat lebih sibuk di bulan Ramadan. Sejumlah pengumpul keraca atau keong sawah kebanjiran pesanan. Pesanan berasal dari pengecer musiman yang kembali menjajakan keraca sebagai menu khas Ramadan. Salah satunya adalah Dewi Kumalasari. Ia telah menekuni usaha keraca sejak tahun 2019 bersama suaminya. Ia mengaku setiap Ramadan permintaan meningkat drastis dibanding hari biasa. Dalam sehari saat memasuki bulan suci Ramadan, Dewi bisa menjual hingga 3 kuintal keraca. Untuk harga keraca mentah dijual Rp10.000 per kilogram, sementara yang sudah dibersihkan dijual Rp12.000 per kilogram. Sudah menetap dari tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah Ramadan permintaannya sangat banyak sampai kewalahan. Cuma keracanya yang stoknya sudah sedikit. Para pengecer mengaku rutin membeli keraca langsung ke rumah perajin setiap Ramadan. Keraca akan dijual kembali setelah dimasak menjelang berbuka puasa. Setiap Ramadan paling tidak 5 penyelundupan pasir timah sebanyak 7,5 ton yang dikirim secara ilegal ke Malaysia pada 13 Oktober 2025. Sebanyak 11 anak buah kapal atau ABK diamankan oleh otoritas maritim Malaysia karena menggunakan perahu fiberglass tanpa nomor registrasi serta tidak dilengkapi dokumen perjalanan maupun dokumen muatan. 11 ABK tersebut dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Peri Internasional Batam Center pada 29 Januari 2026. Selain kapal dan mesin tempel, penyidik juga mengamankan pasir timah sebesar 50 kg yang sebelumnya disisihkan oleh otoritas Malaysia. Meski total muatan dalam satu kali pengiriman mencapai 7,2 ton. Penyidik turut menyita sejumlah alat komunikasi yang digunakan para pelaku yang kini masih dianalisis untuk menelusuri jaringan serta mengungkap aktor utama yang diduga berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto resmi merombak jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan. Prihati Pujo Waskito ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Perombakan ini disampaikan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam DLI tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021 sampai 2026 per 19 Februari 2026. Adapun Dewan Pengawas sebelumnya terdiri dari Abdul Qadir sebagai ketua dari unsur pemerintah, Regina Maria Wiwiyang Handayani, Indrayana, Ifti Dayasar, Indah Deryana, Hasman, serta Nasser Ar-Rohili. Sementara direksi sebelumnya yakni Ali Gufron Mukti sebagai Direktur Utama, Arif Wicaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aris Setiawan, Lili Kresnawati, Mahlila Ruby, dan Mundi Harno. Untuk susunan Dewan Pengawas baru, Stefanus Adrianto Pesat ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas dari unsur pekerja bersama dengan Murti Utami Andianto dari unsur pemerintah, Tukijo dari unsur pemerintah, Afif Johan dari unsur pekerja, Paulus Agung Pambudi dari unsur pemberi kerja, Sunarto dari unsur pemberi kerja, serta Lula Kamal sebagai tokoh masyarakat. Untuk jajaran direksi baru dipimpin Prihati Pujo Waskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama dengan Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Mulyawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Feti Yulianti Permanasari, dan Sutopo Patriajati. Perbedaan alokasi anggaran antara Kementerian PPN atau Bappenas dengan Kementerian Keuangan ditegaskan bukan sebagai perbedaan kebijakan, melainkan pendekatan perhitungan. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN atau Bappenas tahun lalu kan di bawah 10% ya, jadi
kita harapkan momentum Ramadan ini bisa meningkatkan khususnya kredit konsumsi ya, karena memang likuiditas yang tersedia di pasar cukup memadai, jadi mudah-mudahan ini sebagai momentum untuk mengakselerasi ya pembiayaan kredit pertama. Dan jadi pula pemerintah memberikan kesempatan untuk libur cuti bersama dan juga WFA yang mudah-mudahan ini bisa menggerakkan permintaan ya atas jasa pariwisata maupun jasa-jasa lain terkait dengan konsumsi bagi masyarakat sendiri. Dipersembahkan oleh lanjutan selama beberapa minggu apabila Presiden Donald Trump memberikan perintah penyerahan kereta Bandara Soekarno-Hatta di antara stasiun Poris dan Batu Ceper. Akibat kejadian tersebut, perjalanan KRL lintas Duri Tangerang mengalami gangguan dan harus dilakukan rekayasa operasional. KAI Komuter Line melalui unggahan resmi di akun X menyampaikan terdapat gangguan operasional pada KA 806A Komuter Line Bandara di stasiun Poris Batu Ceper, imbas tertemper truk dan sedang ditangani oleh petugas. Artinya malam itu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar dan juga dari CCTV tidak jelas apa yang sudah terjadi. PBB atau G20 dan OKI gitu, kita Wistain Remover, panggilan noda bandel bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda, bersih seketika. Gunakan bersama. Jam 10 malam. Tapi abis ini jangan kemana-mana karena NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ahmad Ridwan, RTV. Harian mereka sangat terganggu hingga akhirnya viral ke media sosial. Tren olahraga padat. Yang lain udah kasih tahu. Udah, semua yang 11 atau 12. Sejak. Stay tuned on TVR. Binatang lain juga sakit dan warna mereka. Kendaraan tiba-tiba kehilangan tenaga dan berjalan mundur, hingga akhirnya terjun ke sungai dari ketinggian sekitar 8 meter. Sopir sekaligus pemilik mobil dan seluruh penumpang selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari Cimalaka nyobain mobil ke sini baru pertama kali sih tadinya Jatau Medan. Pas. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Fondasinya adalah konektivitas jaringan, internet, broadband. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Software yang up to date itu biasanya akan lebih berguna, akan lebih banyak relevan. Jangan lewatkan segmen khusus Jaga Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Selamat datang di Spot. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Jadi kalau di ekspornya naik, mau sebab apapun kita tetapnya dengan rupiah melemah. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Dengan besarnya berita yang terjadi, koreksi itu sangat cepat diredam. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di Powerline. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Nanti ke depannya
saham-saham penghuni masih bisa improve walaupun MSCI masih ada perbukaan. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Punch Senin sampai Jumat jam 11:55 menit. Live di CNBC Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Profit. Kini kita simak deretan informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan pertama Board of Peace atau di era modern. Parlemen New Mexico menyetujui pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki dugaan kejahatan seksual di peternakan mewah milik mendiang Jeffrey Epstein. Peternakan mewah Zorro yang dulunya dimiliki Jeffrey Epstein di New Mexico kembali Namanya di mana diantaranya menjanjikan teror warga dengan senjata tajam. Seorang pelaku begal ditembak oleh office ini. Baik, Mbak Dia bisa dijelaskan lebih sudah bisa saya cium aromanya. Kalau misalkan ikan segar Pak, kalau dibakar seperti ini, aromanya harusnya seperti apa Pak? Gurih, baunya enak. Tapi ini beda ya? Beda. Kalau ini baunya juga lain dengan kayak bau solar, bau lem. Pada saat bakar-bakar, Bapak kumpul-kumpul sama teman atau Bapak sendiri waktu makan ikan patin itu? Bertiga. Bertiga? Ya. Nah selain Bapak, berarti teman Bapak yang dua... Di mana Jawanya juga kita pertahankan. Dan juga makna dari kosakata yang ada di kitab itu kita terjemahkan dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Tentu karena ngajinya kitab kuning ini dengan bahasa Inggris ala kitab kuning, sehingga nanti ketika anak-anak mensiarkan Islam di luar negeri sana, mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris yang kaitannya dengan keislaman ini. With that finish. Gua yang hingga kini masih dimanfaatkan sebagai tempat wudhu. Sengaja Muhammad kafir, maka kafirlah. Ini akibat $54 Amerika Serikat per ounce atau setara Rp891.000 sebelum kemudian anjlok tajam hingga 6,7% hanya dalam waktu singkat. Lonjakan ekstrem dan kekacauan pasar yang tidak terduga ini disebut berakar dari India yang menjadi pusat awal gelombang permintaan besar-besaran. Selama musim liburan diawali, ratusan juta umat di India membeli perhiasan bernilai miliaran rupiah untuk merayakan Dewi Laksmi. Meski emas biasanya mendominasi perayaan ini, namun pada tahun 2025 terjadi pergeseran signifikan masyarakat India beralih membeli perak. Pergeseran ini didorong oleh promosi masif bintang media sosial yang menyebut perak sebagai aset berikutnya yang akan melonjak setelah emas. Dorongan tersebut dimulai sejak April ketika seorang bankir investasi sekaligus konten kreator serta Kue ini umumnya paling nikmat disajikan bersama dengan teh min hangat untuk penyeimbang rasa manisnya yang kuat. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
Banjir kembali merendam pemukiman warga di Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir merendam permukiman mulai Jumat dini hari setelah hujan deras mengguyur Jakarta sejak Kamis malam. ETF. Sejak awal 2025, investor ETF telah menyedot lebih dari 100 juta ons perak, sehingga menyisakan persediaan yang sangat tipis. Situasi semakin diperburuk setelah China sebagai sumber pasokan utama menutup aktivitas selama libur panjang. Bahkan JP Morgan Chase sebagai pemasok bulian penting untuk pasar India mengonfirmasi tidak memiliki pasokan perak untuk dikirim sepanjang Oktober dan baru tersedia kembali pada November. Dari dalam negeri, Pando Septa, CEO Emas Perak Indonesia menyebut tren logam mulia emas dan perak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pandu menambahkan peningkatan harga emas dan perak dipengaruhi ketidakpastian global seperti inflasi hingga bank sentral dunia yang memborong emas sebagai cadangan devisa. Kami melihat bahwa tren logam mulia ini ya pertumbuhannya semakin terus positif ya. Artinya dari yang sebelumnya kita melihat masyarakat ini memiliki sudut pandang bahwa emas dan perak itu adalah simbol kekayaan dan budaya. Hari ini kita melihat dengan edukasi yang kita sampaikan, yang kami sampaikan, mereka semakin terbuka. Jadi hari ini emas dan perak menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik. Ya, satu pasti aksesnya mudah, ya, terjangkau kalau perak sekarang hari ini ya. Dan ini menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat cocok dengan segmentasi yang ada di Indonesia. Khususnya ya kita melihat hari ini keluarga-keluarga muda ya, dan pastinya juga para pelaku usaha yang ingin ada semacam lindung nilai bagi aset mereka dan tadi ya keamanan untuk aset mereka sendiri. Kalau kita melihat hari ini bagaimana harga itu terbentuk ya, menguatkan ya. Kalau emas sendiri kita melihat tadi disampaikan di awal bahwa ketidakpastian global ya, di situ ada isu geopolitik, ada inflasi, suku bunga global, termasuk juga bank sentral dunia itu memborong emas gitu ya sebagai cadangan mereka. Itu menjadi salah satu faktor dominan ya yang membentuk harga emas hari ini ya, termasuk perak juga nanti berimbas seperti itu. Adapun manajer dana kotak aset manajemen Satish Danapati menyebut permintaan telah meledak ke level yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia mengatakan faktor FOMO atau fear of missing out, yaitu takut ketinggalan momen menjadi pemicu utama setelah analis dan trader memberikan pandangan bullish terhadap perak. Namun rally besar tersebut berbalik arah secara dramatis pada akhir tahun. Kontrak berjangka perak anjlok 8,7% pada perdagangan 29 Desember 2025 setelah sempat menembus $80 Amerika Serikat per ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah. Harga kemudian ditutup di level $70,46 Amerika Serikat per ounce dan mencatat hari terburuk sejak Februari 2021. Secara intraday dari puncak ke titik terendah harga perak merosot hingga 15%. Penurunan ini menjadi yang terbesar sejak Agustus 2020 ketika perak sempat jatuh hampir 17% dalam sehari. Lonjakan harga emas dan perak didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik risiko ekonomi global serta membengkaknya defisit Amerika Serikat. Kedua logam dipandang sebagai aset safe haven dan pelindung nilai terhadap pelemahan dolar Amerika Serikat. Chief Investment Officer KKM Financial Jeff Gilbert memprediksi harga perak bakal berpotensi naik ke kisaran $90 Amerika Serikat hingga $100 Amerika Serikat per ounce pada 2026. Sementara Hendry Wijaya, CEO Sembada Gold menegaskan, perak memiliki potensi yang luar biasa. Selain digunakan sebagai instrumen investasi, permintaan industri yang kuat hingga kendaraan listrik juga menopang harga perak. Emas dan perak ini kan mereka sepertinya berjalannya beriringan ya, Bu, selama berapa tahun dan biasanya ada rasio yang harus dijaga ya. Namun beberapa tahun kemarin kan karena emasnya naiknya sangat signifikan sekali, peraknya ini lumayan tertinggal. Sebenarnya perak ini juga punya potensi yang sangat besar sekali karena dia selain termasuk logam mulia, kategori logam mulia juga, dia kan dipakai untuk investasi dan untuk industri juga, mobil listrik, baterai dan lain-lain banyak juga demand-nya dan supply-nya pun cukup terbatas. Dan kita memang melihat kenaikan yang sangat drastis sekali dari tahun lalu permintaan perak karena memang harganya naiknya cukup
bahkan melebihi emas ya. Kalau year on year, gold ini kalau nggak salah naik sekitar 65% kalau nggak salah. Kalau perak itu year on year sekitar 200% kalau nggak salah. Jadi memang harganya ini lonjakannya sangat signifikan sekali. Memasuki akhir Januari 2026, pergerakan perak berubah dari rally historis menjadi koreksi ekstrim hanya dalam hitungan jam. Harga spot perak pada 30 Januari 2026 anjlok 27,12% dalam satu hari, dari $116 Amerika Serikat menjadi $84,62 Amerika Serikat per ounce. Penurunan ini menjadi yang terdalam sepanjang sejarah dan melampaui rekor tahun 1982. Ambruknya harga dipicu oleh perubahan sentimen setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Kevin Warsh sebagai kandidat ketua The Fed. Keputusan ini meredakan kekhawatiran independensi bank sentral serta memicu penguatan dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi pasar yang sangat padat, posisi perubahan narasi kecil memicu aksi jual berantai dan margin call. Cuti bersama dan awal bulan Ramadan. Di awal Ramadan, sejumlah sekolah juga memberikan libur, sehingga menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan okupansi. Sekjen PHRI Maulana Yusran mengungkapkan, secara rata-rata okupansi hotel selama periode libur panjang berada di kisaran 60% sampai 70%. Angka ini dinilai cukup baik untuk periode yang masih tergolong low season. Selain berwisata, banyak masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk ziarah ke kampung halaman atau untuk menjalani awal puasa bersama keluarga. Di beberapa daerah, lonjakan okupansi terbilang signifikan. Ada hotel yang mencatat juga ingin mengucapkan selamat menikmati. Hanif Chan menyebut pergerakan harga sangat dipengaruhi sentimen politik dan pernyataan Presiden Amerika. Yang masih memberikan diskon atau harga terbaik. Namun, jika tingkat hunian sudah menembus di atas 80%, tarif akan kembali ke public rate. Kenaikan okupansi tak lain karena Februari ini masih tergolong low season yang membuat masyarakat masih dapat menjangkau harga tiket pesawat. Kalau kita hotel itu kan menganut dynamic rate, ya. Jadi kalau okupansi rata-rata kita 70%-an ya, kira-kira 70%-an itu kita masih menggunakan harga terbaik saat itu, kan. Tapi kalau dia udah di atas 80, itu mereka udah kembali ke public rate. Itulah dynamic rate itu seperti itu. Jadi di bawah 80 itu mereka masih memberikan diskon. Jadi makin tinggi okupansinya, makin di atas 80%, diskonnya makin kecil. Dan mungkin di atas 85 rata-rata mereka sudah tidak kasih diskon lagi, jadi udah berlaku public rate di dalam situ. Gitu. Nah, kalau yang terjadi di sepanjang libur Imlek ini, tadi saya bilang kan Mas, bahwa beberapa tahun step by step gitu ya, solusinya menurut saya realistis, bukan satu langkah tunggal, tapi tahapan yang strategis. Stabilisasi keamanan total di Gaza, tadi sudah sampaikan ya, rekonstruksi ekonomi dan infrastruktur, kerugian lingkungan yang tadi saya sampaikan hari itu yang terpapar apa aja, termasuk udara. Jadi udara pada saat kejadian itu memang demikian tinggi kandungan emisi yang berbahaya. Kemudian pemulihan yang harus dilakukan ini akan panjang. Usai jeda, Profit akan mengulas komitmen terhadap ESG dan transisi energi. Kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi fondasi daya saing industri global. Lantas, bagaimana pelaku industri memastikan transformasi ini berjalan seimbang antara keberlanjutan dan profitabilitas? Untuk membahasnya, Bunga Cinka akan berdialog bersama dengan Hendrik Jassen, Chairman Jackson and Jassen Group. Nantikan sesaat lagi.
Simak pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Harga emas dunia mencatatkan rekor baru pada perdagangan Senin 12 Januari 2026. Surat berharga negara atau SBN jangka panjang kini makin banyak diburu masyarakat. Saksikan Numbers Bite Minggu jam 10:30 pagi di CNBC Indonesia. Berjumpa kembali dalam Nation Hub. Diskusi menarik terkait pembangunan Indonesia bersama kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha. Di Kabupaten Cirebon itu banyak ya investasi di manufaktur ini. Mengupas tuntas regulasi yang berdampak pada laju ekonomi dan investasi di tanah air. Saksikan Nation Hub Kamis dan Jumat jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Dunia ini memang sengaja didorong bagaimana mencari alasan untuk Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Kita melihat trennya sangat naik, terutama di pembelian emas batangan. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Menyuguhkan informasi terupdate seputar industri otomotif di Indonesia. Orang ini sekarang cenderung wait and see dan menunda pembelian. Ikuti perbincangan menarik bersama orang nomor 1 di industri otomotif. Kalau di sisi B2C-nya mungkin lagi kurang terlalu menyenangkan, sebenarnya B2B ini sebenarnya masih terus berjalan. Saksikan Autobiz setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Kalau ETF Gold kan mereka tinggal di ETF-nya, penyimpanan segala macam tidak available. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Menggali lebih dalam seputar dunia pertambangan dan mineral tanah air. Central Bank itu memutuskan untuk belanja 95% untuk emas. Menghadirkan diskusi bersama CEO dan regulator sektor tambang dan industri turunannya. Karena boksit cukup besar cadangannya. Saksikan segmen khusus Mining Zone dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Profit dalam segmen khusus Sustainable Insight bersama dengan saya Syafina Sashian. Inilah segmen khusus untuk mengulas penerapan praktik keberlanjutan di industri. Pemirsa, penerapan ESG atau Environmental, Social, and Governance menjadi salah satu hal penting yang diandalkan perusahaan untuk memastikan pertumbuhan bisnis bisa berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini seiring meningkatnya tekanan terhadap kondisi lingkungan, perubahan iklim, serta tuntutan konsumen dan investor terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Tidak heran jika saat ini banyak perusahaan di Indonesia dituntut untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan dari sisi ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang. Terlebih di era transisi energi dan ekonomi rendah karbon, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net zero emissions sekaligus berkomitmen terhadap pencapaian SDG-nya. Kendati demikian, masih ada sejumlah tantangan besar dalam percepatan implementasi ESG, diantaranya adalah keterbatasan investasi hijau, standar pelaporan yang beragam, hingga kesenjangan kemampuan adopsi di berbagai sektor industri. Komitmen terhadap ESG dan transisi energi kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi fondasi daya saing industri global. Lantas bagaimana pelaku industri memastikan transformasi ini berjalan seimbang? Di Ramadan, Dewi bisa menjual hingga 3 kuintal keraca.
Untuk harga kaca mentah dijual Rp10.000 per kilogram. Sementara As industries across the globe navigate the dual challenge of maintaining yang mengincar pengendara motor yang sendiri juga tadi bawang putih katanya harganya 60. Setelah tiba kami di sini harganya di bawah HET, di bawah 40. Alhamdulillah. Harganya tadi berapa? 38. Jadi kami terima kasih pada pengusaha. Kami tidak mau berniat ganggu seluruh pengusaha-pengusaha. Ayo cari rezeki, tetapi jangan mengganggu pemerintah, jangan mengganggu rakyat, jangan mengganggu saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dalam sidak pasar, Mentan menegaskan bahwa penelusuran akan difokuskan pada rantai hulu, khususnya produsen dan distributor, bukan pedagang eceran. Pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha di hulu apabila terbukti sengaja memanfaatkan momentum keagamaan untuk mencari keuntungan berlebihan. Laporan Fani Agnia Ersyad Ade Prakoso, Jakarta, Garuda TV. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, menyerahkan sejumlah sertifikat tanah wakaf kepada para nazir di Selatan. Riau, satuan, kayu, tumbuhan di sekitar sungai. Kalau ini kan guru saraf gitu ya, dan tidak mau tukang saraf. Internet wajib dalam syariat Islam yang harus melalui Morgan Gibbs White, penerbang kosong, Nottingham Forest. Tinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab pada masa khilaf bin Murad. Experience. How does Jepsen and Jason view with the evolution of Indonesia industrial technology needs in recent years? Have there been significant shift in demand and also the business focus? So I think what you've seen in Indonesia in the last, let's say, in the last decade, I think has been a very strong emphasis on building infrastructure. Building infrastructure, for basically for the industrialization of the domestic economy, and I think that's been very good for the country. We've also seen development of natural resources. Many of them are export-oriented, and I think there the emphasis has been a lot on local value adding before it leaves the country, and that also has been something very good for the country. Manufacturing has also grown, but it's quite focused on domestic consumption. So in the food area or in automotive, etc. Less so in terms of being integrated to the global supply chain in higher value manufacturing. And our product portfolio has always adapted. So we have cranes that go to the infrastructure business. We have the palm oil downstream processing plants that go into the edible oil industry. We have packaging that goes into the food manufacturing industry. So that's how we see it. I think the Indonesian market has evolved to some degree to something that's simpler. I think the Indonesian market was for many years complex, difficult for foreign companies to adapt to. And as a result, even though I mentioned we were here since 1972, but within ASEAN, it's always been a relatively small country for us. And that is because there were many industries which were quite difficult as a foreign company to enter. So that has changed. And meanwhile, Indonesia has become one of our main countries because I think some of the sectors that previously were closed for foreigners have now been opened. So it's been a good journey. Okay, so and your industry not only in Indonesia but also in China, Hong Kong, right? Correct. As a family enterprise, it's a global business. Yeah. And in the company that we're talking about today, which is one of the members of the family enterprise, it's mainly focused in ASEAN. Okay. And how do you see Indonesia for recent days in the position if we compare it with the other Asia? Well, it's the biggest economy. So it's always important to have a strong foothold in Indonesia.
I think it's found its niche. I mean, what grows in Indonesia and what's big in Indonesia is, as I mentioned, the natural resources and the domestic market. So we have quite a few activities in Vietnam, for example, and we invest in Vietnam mainly to piggyback on the industry that's export oriented. So a lot of the business is there to produce products that are export. Here in Indonesia, a lot of the products are for the local market. All right. And my next question would be a very hot issue. In the context of Kedutaan Besar Arab Saudi mengirimkan 100 ton kurma kepada Kementerian Agama serta 2.000 porsi makanan untuk buka puasa di Masjid Istiqlal pada hari pertama Ramadan 1447 Hijriah. Pada momen ini Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jajaran Kedutaan Arab Saudi melangsungkan buka puasa di Masjid Istiqlal. Kedutaan Arab Saudi menyalurkan 2.000 box nasi untuk diberikan kepada umat Islam yang berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Tak hanya itu, sebelumnya Kementerian Agama telah menerima Each day is different. Temperature can have a difference, obviously. A very concrete example. Korban rencananya akan langsung diterbangkan ke Jakarta. Tidak ditemukan dalam ekoemisi. Jadi harus ada penanganan yang serius jangka di mana untuk menjaga stabilitas harga dan juga membantu daya beli masyarakat. Sementara itu, Polsek jajaran Polrestabes Kota. Ini ada kecil mak lu. Paruh pertama dengan skor 1-0 untuk Palace. Momen kebersamaan saat bukber ini menjadi salah satu momen untuk memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan. Takjil jadi hal yang ada saat Ramadan berikutnya. Meski jika dalam KBBI arti takjil adalah menyediakan berbuka puasa, namun di kalangan masyarakat Indonesia sendiri lebih mengartikan kepada makanan untuk berbuka. Oke, mari kita artikan. Setelah itu tak ada gol lagi yang tercipta. Hasil imbang kedua tim masih memiliki peluang sama besar untuk melangkah ke babak 16 besar. And left the perimeter at that point. It was a great athleticism to get on the end of that and a brilliant tap out. Datang mudah-mudahan akan dibantu lagi. Ask that question a lot. Tes yang semakin manis. Sedang membawa perahu penyelamat atau sekoci. Menyerap cahaya yang begitu masih terperosok dan Biasanya sekitar 10.000 per long weekend. And aluminium. Nanti kan juga akan perform ya. Jadi emang dari segi lirik juga ini membawa kita. Jangan lewatkan NTV Checkpoint setiap Senin sampai Jumat jam 11:30 malam hanya di Nusantara TV. Di Nusantara TV. Anda menyaksikan NTV Headlines. 14 menit 3 detik. Mau ke sini? Ini tuh bagus-bagus ini kantornya.
Komandan apa kabar? Ini tuh tadinya masih kosong nih, nggak ada penjara-penjara. Ini TV-nya banyak. Terus ini masih mesin tik takut gitu. Komandan sehat? Apa kabar? Anak sehat? Bini masih 1, 2. Ya pokoknya lu kalau punya anak kayak hati-hati, dijagain bener-bener, jangan gampang percaya sama orang, apalagi sama ART. Sekarang banyak tuh kejadian ART pada nyiksa anaknya, coba hati-hati deh kata Bomar, beneran. Waduh, bingung nih. Chic berhasil membantu Leverkusen keluar dari tekanan Olympiakos dan kemudian mencetak 2 gol ke gawang jawara Yunani tersebut. Dengan aksi ini menyerang milik Republik. Setelah matahari terbenam, kalau menurut Alan ditetapkan. Ahmad Sahroni kembali diaktifkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah kegaduhan yang ditimbulkannya serta dugaan pelanggaran kode etik. Every criterion, the plastic wins out. And people are surprised. And by the way, glass is also not biodegradable. The next topic with plastic packaging is, and my argument is always plastic waste. The problem with plastic waste is not plastic. The problem with plastic waste is waste management. And I'll give you an example. I mean, we all get excited. If we were walking along. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Akhir pekan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membeli dan juga menjual emas mereka. Di tengah turunnya harga emas, ternyata masih menjadi salah satu investasi di tengah ketidakstabilan ekonomi. Jangan lewatkan Good Morning Weekend selama bulan Ramadan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day. Seorang pelajar tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga akibat jalan licin usai diguyur hujan serta bergelombang lantaran banyaknya jalan yang ditambal. Selama bulan Ramadan, hadir setiap hari jam 7 pagi, live di CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Jumat menyerahkan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026-2031. Di antara pejabat yang dilantik ialah Prihati Puji Waskito, Dr. TNI yang juga seorang purnawirawan Jenderal Bintang 2 sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Jumat pagi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerahkan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026-2031. Penyerahan surat keputusan tersebut berlangsung di kantor Kemenko PM Jakarta dan turut dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Setelah Kepres resmi diserahkan, acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 diamanatkan kepada Prihati Puji Waskito. Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat. Serah terima Dirut BPJS Kesehatan yang lama kepada Dirut BPJS Kesehatan yang baru. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada yang baru dipercaya dengan keluarnya keputusan Presiden untuk sejak detik ini langsung bertugas melanjutkan estafeta kepemimpinan periode sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih serta penghormatan kepada Pak Dirut
BPJS yang lama, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Pengabdian Anda sangat luar biasa dan kita ingin pengabdian yang lebih besar akan menunggu ke depan. Dirut BPJS Kesehatan yang baru, Prihati Pujiwaskito, diketahui merupakan seorang dokter TNI sekaligus purnawirawan jenderal berbintang 2. Prihati sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Subroto pada tahun 2018 hingga 2021, serta Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Subroto hingga tahun 2026. Prihati menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang masa jabatannya habis pada Februari ini. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik, dan kami siap melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Dan sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru, Saiful Hidayat, mengaku akan menyiapkan 3 fokus utama dalam kepemimpinannya yang disebut dengan 3J, yakni coverage, care, dan credibility. Kami siap bekerja keras, Pak Menko, dan izin menindaklanjuti arahan Pak Menko. Kami sudah menyiapkan 3 fokus utama kami, Pak Menko, dan kami sebut sebagai 3C. Menindaklanjuti akan disiapkan oleh para direksi sebelumnya, yaitu yang pertama tentunya coverage. Bagaimana kami memastikan coverage terhadap pekerja informal, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena memang saat ini masih perlu banyak yang ditingkatkan di situ, Pak Menteri. Kemudian yang kedua adalah care. Bagaimana kami meningkatkan layanan yang terus harus kita tingkatkan agar para pekerja dan para keluarga pekerja mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah credibility. Bagaimana kami meningkatkan kredibilitas atas data, proses. Selain para Direktur Utama dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, susunan Dewan Direksi serta Dewan Pengawas juga resmi bertugas mulai Jumat 20 Februari 2026 ini. Di deretan Dewan Pengawas terdapat perwakilan dari berbagai unsur, mulai dari unsur pekerja, pemberi kerja, pemerintah, hingga tokoh masyarakat. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta. Ahmad Saroni kembali diaktifkan sebagai and I think other companies need to do that as well. And the other thing that's I think evolving is I mentioned scope 1 and 2. Today and then just a year later. You need to start having an interest also in the emissions of. Menurut saya itu merupakan satu hal yang. Betullah Banjarmasin, Garuda TV. Tidak hanya berupa bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mahsud Medan, Kesultanan Delhi juga meninggalkan warisan sejarah berupa makanan khas berbuka di bulan suci Ramadan, yakni bubur sup, dan setiap harinya bubur sup ini akan dibagikan secara gratis menjelang berbuka puasa. Makanan khas berbuka puasa yang satu ini tidak hanya nikmat ketika disantap, namun juga mengandung nilai sejarah yang kental, terkhusus dalam konteks masa kejayaan Kesultanan Delhi. Panganan yang bercita rasa gurih dan berisi berbagai macam sayuran berupa kentang, wortel, juga daging sapi segar ini banyak digemari oleh masyarakat kota Medan, terlebih yang bersuku Melayu Delhi. Bubur sup setiap harinya disajikan oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Mahsud Medan untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai menu berbuka puasa bagi masyarakat maupun jemaah masjid.
Juru masak bubur sup bernama Hamdan ini menuturkan, panganan ini pada masa Kesultanan Delhi bernama bubur pedas. Namun seiring berjalannya waktu, susahnya mencari rempah-rempah untuk bubur pedas, pengurus Badan Kenaziran Masjid Raya Al-Mahsud Medan menggantikannya dengan bubur sup. Ya, kalau bubur sup ini dia isinya seperti masak sup, cuman bedanya dia pakai santan. Ya santan, lantas ya kita nanti makannya itu dia pakai anyang tawon makannya. Nah itu mungkin yang berbuat beda. Ya kalau bumbu supnya itu ya sama. Sejak pagi hari, para juru masak bubur sup telah melakukan berbagai tahapan memasak. Babak kedua menit 56, sepakat JP Luwing dari luar kotak penalti berhasil menang waktu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Big Win, ini baru bengkel. Juga ikut terjun bebas. Karena banjir yang ada yang masuk ya, mungkin ya semakin menurun. Jadi lu berdua ngusir gue. Ya abis itu gimana kita keganggu? Enggak bisa. Lu tuh ya, gue tuh kenal lu juga dari lama. Dari zaman lu nih, jadi konter boga. Terus jadi agen bang pinggir jalan itu loh, yang suka transfer rekening gitu. Masa lu lupa sih? Bener-bener ya udah pada gak tau di. Lebih sehat setiap hari. Zeus Electric. Bin Ubaid, bin Abdul Yazid, bin Hashim, bin all the way back to, what's going to happen in the next 1 or 2 years to make that a meaningful journey. And that's where these sustainability reports come in, because that could be a good first step to get companies involved on the journey to reach the 2060 net zero target. All right, the sustainability reports. All right, and which regulation do you believe are the most critical, the most crucial to be accelerated in order to drive more widespread adoption of green engineering solutions? Green engineering solutions. So that's lagi yang perlu dibantu sampai tuntas. Kasatgas Pemulihan Pasca Bencana Aceh Tabiat Kemendagri, Brigjen Pol Ulum Sabuk. Support legacy industries that are focused on. Karena peptide premium ini adalah dia lakukan selama sholat tahajud hingga menjelang sholat subuh. Al-Quran raksasa. Selkan Tigo bertanda kembangkan tim wakil Yunani Bond FC. Ibu ceritakan pengalaman ketika semuanya. Even for kids, right? Under pressure from first. Terendam air. Guna menghindari kepadatan yang lebih parah, Satlantas Jakarta Barat Sulawesi Selatan, Samsul Ultimate izin dan Oke, tadi kan kalian nyuruh gue balik kan? iya. Gue balik. The table completely, but has to get up on one foot to keep playing the power and the pressure there. Look at that twist right at baseline. That was the best lob yet. pukulan ajaib Leo Pitchford membuat Jun Mizutani terdiam. Pemirsa, mantan bintang Liverpool dan Barcelona, Philippe Coutinho memiliki karir yang unik. Setelah sempat moncer,
kini ia berstatus tanpa klub. Dan kabar ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa. But I had a shot off the glass. By looking at ways where can we have less of a negative effect on the environment. And that's not only green innovation, it's also ordinary companies with ordinary products selling to ordinary customers that have a duty. All right, Mr. Harrit, that was my last question. Once again, thank you so much for joining us in CNBC Indonesia studio, and thank you so much for the insightful discussion. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kalian bisa saja kemana-mana karena saya di Indonesia akan kembali untuk informasi menarik lainnya. Usai jeda, Profit akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Kita nggak punya pilihan selain harus menyelesaikan sambungan air 100% di tahun 2009. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan Fokus on Infra setiap Rabu jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. Kita menyaksikan Evening Up. Menyajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Kita lakukan, maka dahsyat kita akan membuat pola baru di dunia. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Pasar keuangan global dengan memberi tekanan besar terhadap Amerika Serikat. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore. Live di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Dunia ini memang sengaja didorong bagaimana mencari alasan untuk krisis. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Kita melihat trennya sangat naik, terutama di pembelian emas tangan. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Menyuguhkan informasi terakhir seputar industri otomotif di Indonesia. Orang ini sekarang cenderung wait and see dan menunda pembelian. Ikuti perbincangan menarik bersama orang nomor 1 di industri otomotif. Kalau di sisi B2C-nya mungkin lagi kurang terlalu menyenangkan, sebenarnya B2B ini sebenarnya masih terus berjalan. Saksikan Autobis setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Minat investor untuk masuk di sektor hulu migas kita cukup baik. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Transisi energi bukan hanya berbicara climate, target emisi. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Swap Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Menghadirkan perbincangan menarik seputar kiat pengelolaan keuangan selama Ramadan. Kita mesti lihat data on-chain-nya di blockchain-nya. Banyak yang pakai nggak? Serta dapatkan ragam informasi seputar investasi dan isu ekonomi di bulan suci. Potensi buat lanjut bullish lagi Mas Utang ini. Ya, Albania hingga Maroko, kemudian Indonesia mendapat jabatan. Lewat aksi Jamie Lewilling di babak kedua. Pesta Stuttgart ditutup dengan Dinamo Zagreb 3-1. Profit bersama rekan saya Syafida Sasyar. Kali ini dalam segmen Tech Talk kita ke informasi terkini dari sektor teknologi.
Efek domino krisis memori di industri teknologi masih berlanjut. Kali ini perangkat seperti router, broadband, dan juga set-top box atau STB berpotensi mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat. Pemicunya adalah lonjakan harga komponen memori jenis RAM dan NAND yang meroket lebih dari 600% dalam setahun terakhir. Kenaikan tajam ini terjadi seiring dengan tingginya permintaan memori untuk server kecerdasan buatan atau AI yang menawarkan margin keuntungan lebih besar sehingga menjadi prioritas utama bagi produsen chip. Menurut laporan lembaga riset pasar Counterpoint Research, dampak lonjakan harga paling terasa di segmen perangkat konsumen, produk seperti PC entry level, smartphone, router, hingga set-top box menjadi kelompok yang paling terdampak krisis pasokan. Dalam 9 bulan terakhir, harga memori untuk perangkat broadband naik hampir 7 kali lipat, sementara untuk smartphone naik 3 kali lipat. Akibatnya kontribusi memori dalam total biaya material atau bill of materials router yang sebelumnya hanya sekitar 3%, kini melonjak menjadi lebih dari 20%, terutama untuk router kelas bawah dan menengah. Counterpoint memperkirakan kenaikan harga ini masih akan berlanjut setidaknya sampai dengan Juni 2026. Bos Meta Mark Zuckerberg dikabarkan pindah dari California menuju rumah mewah tepi laut di kawasan Florida. Ini semua karena rencana kebijakan pajak 5% bagi orang sangat kaya di tempat tinggal sebelumnya. Anggota parlemen Golden State tengah mendorong usulan pajak 5% untuk mereka yang memiliki aset lebih dari 1 miliar USD atau 16,8 triliun rupiah, sehingga Zuckerberg yang mengantongi kekayaan sekitar 219,4 miliar USD atau 3.698 triliun rupiah akan masuk dalam aturan tersebut. Namun aturan itu belum tentu memenuhi syarat pemungutan suara pada bulan November, sebab inisiatif belum menerima 875.000 tanda tangan untuk syarat masuknya. Zuckerberg bersama istrinya Priscilla Chan membeli rumah mewah yang dibangun di kawasan elit Indian Creek. Menurut sumber yang dikutip The Wall Street Journal, kesepakatan belum dikonfirmasi secara resmi. Sementara itu, Fox News mengatakan masyarakat setempat menyebut Zuckerberg berencana pindah pada April mendatang. Artinya rumah tersebut bukanlah hanya sekedar tempat liburan, melainkan tempat tinggal baru. Selama ini, China dikenal sebagai negara yang bertentangan dengan Amerika Serikat. Keduanya terlibat perang teknologi hingga saling blokir produk satu sama lain. Beberapa aplikasi buatan Amerika Serikat bahkan diblokir total di China. Namun langkah tegas terhadap raksasa teknologi AS ternyata bukan cuma dilakukan China. Eropa belakangan makin tegas untuk melakukan penyelidikan ataupun membuat aturan terkait penggunaan banyak media sosial asal Amerika Serikat. Sejumlah negara di Eropa dilaporkan meningkatkan tekanannya pada para platform terkait resiko pada anak-anak. Mengutip Reuters, salah satu negara yang melakukannya adalah hubungan tidak sekedar hubungan personal antara dua presiden kepala negara ini, tetapi juga dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang larangan media sosial untuk remaja. Inggris dan Jerman mempertimbangkan melakukan langkah yang serupa. Denmark jadi salah satu yang bergerak mandiri untuk membuat aturan soal pembatasan usia penggunaan media sosial. Sementara Spanyol mengusulkan larangan untuk anak di bawah 16 tahun. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melakukan kunjungan kerja ke Transmedia untuk meninjau langsung pelaksanaan program Magang Hub yang diikuti ratusan peserta. Dalam kunjungannya, Menaker menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme peserta Magang Hub yang dinilai mendapatkan pengalaman serta kompetensi baru sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Menaker menegaskan pemerintah tidak melepas program Magang Hub begitu saja, tetapi melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan mentor di perusahaan, serta melalui sistem pencatatan aktivitas harian peserta Magang Hub. Program Magang Hub ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja muda Indonesia dalam menghadapi kebutuhan industri ke depannya.
kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya dengan tim, ini ada Prof. Anwar Sanusi, kita melakukan peninjauan magang di Transmedia. Di sini ada sekitar 450-an peserta magang, dan alhamdulillah kita melihat bagaimana antusiasme yang luar biasa dari peserta magang. Mereka belajar banyak hal yang baru, ya, belajar sesuatu, kita berharap itu menjadi suatu kompetensi baru buat mereka untuk persiapan mereka bisa bekerja. Bagaimana kita melakukan monitoring, ya? Yang pertama adalah dengan kita mengkonsolidasikan para mentor, itu nomor satu. Ya. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan para mentor, itu satu. Kemudian yang kedua, kita memiliki sistem monitoring magang. Karena setiap peserta magang diminta untuk mengisi logbook, gitu ya. Hari ini aktivitasnya apa? Mengisi ya, dan itu kita pastikan. Dan nanti pembayaran uang saku mengacu kepada hasil verifikasi dari logbooknya. Sementara itu dari mancanegara pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksi. Saya kira dengan tubuh yang lemak menurunkan Debut John Hartman dinantikan publik tanah air. Informasi selengkapnya akan ada tetaplah bersama kami di Sport Club. Macam rasa saja. Ya, kekesalan ini yang buat Ucap bingung, kan? Sama pemain, Al-Ahli bermain makin kacau. Ivan Toney menebus kegagalan saat penalti dengan mengukir hat-trick. Masing-masing pada menit 69. Lalu gol kedua pada menit 87. peredaran darah lancar. Dari tadi mama bilang begitu terus ya. Teddy Mulyadi mencapai 95,5%. Survei tersebut dilaksanakan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan populasi pemilih yang berdomisili di Jawa Barat. Rincian hasil survei menunjukkan bahwa 35,8% responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat. Sementara 59,7% lainnya menyatakan cukup puas. Dengan demikian, tingkat kepuasan positif secara kumulatif mencapai 95,5%. Adapun responden yang menyatakan kurang puas tercatat sebesar 4%. Dan tidak ada responden yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sementara itu, sebanyak 0,6% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Tim jurnalis NTV melaporkan. Anda menyaksikan Checkpoint. Halo, selamat pagi pemirsa. Membuka hari dalam informasi. NTV Warning mendidik dengan informasi yang valid untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Sajikan rangkuman berita utama dari kemarin hingga dini hari. Arsenal mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas tamunya Sunderland. NTV Warning setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi live di Nusantara TV. Informasi terus berkembang begitu cepat. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan NTV Update. Kami sajikan rangkuman kabar terkini dengan akurat dan terpercaya. Pemirsa, polisi menelusuri grup di media sosial yang diduga menjadi tempat yang mereka miliki, sugar glider mudah merasa kesepian hingga mengalami depresi. Hewan ini akan menolak makan hingga mati kelaparan. Makanya, kalau sahabat FTV mau memelihara sugar glider, jangan hanya memelihara satu ekor saja, karena hewan bubur langsung jadi rebutan. Selamat menikmati
Wanasari dari Medan, Sumatera Utara, dan di Jakarta juga ada menu pilihan yang sering menjadi lokasi buruan di Pasar Senen. Celia, silakan. Baik, selamat berbuka puasa untuk Windy, Kenana, dan juga pemirsa. Sambil kita berbuka puasa, kita minum dulu ya seger-seger es teh manis biar tambah manis harinya. Jadi saya mau minum dulu ya pemirsa. Ya, Federica Widyasari Dewi menjelaskan, tugas utama Satgas Reformasi Edwards mengungkapkan kejadian ini terkuak setelah Amerika Serikat itu negara yang kuat dengan bargaining posisi yang sangat besar, sehingga pihaknya telah melakukan persiapan pelatnas menuju SEA Games 2027 yang rencananya akan digelar di 4 wilayah di Malaysia. Erick turut mengatakan evaluasi SEA Games 2025 Thailand yang lalu melebihi ekspektasi Kemenpora, di mana tim Indonesia bertengger di posisi kedua perolehan medali. Ada SEA Games ini nanti akan ke wilayah yang mungkin nanti beberapa konteks logistik persiapan juga yang perlu dukungan dari Satgas. Dan juga tentu saya didampingi tentu Saudara Okto, Presiden NOC Indonesia, yang alhamdulillah kemarin bersama-sama kita berhasil ranking 2 ya, untuk SEA Games di Thailand. Itu prestasi 30 tahun yang bisa kita lakukan. Kami dari Kemenpora alhamdulillah kita juga sudah mulai mempersiapkan yang namanya persiapan pelatnas untuk SEA Games 2027. Dubes Indonesia untuk Malaysia, Iman Kusumo, mengatakan pihaknya siap untuk mendukung persiapan SEA Games 2027 dari Kemenpora dan NOC Indonesia. Iman mengatakan akan banyak supporter yang mendukung Indonesia karena jarak dengan Malaysia yang cenderung dekat. Kami dari KBRI Malaysia Kuala Lumpur intinya siap untuk mensukseskan dan mendukung semua langkah dan semua persiapan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta NOC di Indonesia untuk seluruh daerah yang akan menjadi penyelenggara SEA Games itu nanti di Malaysia. Selain bertemu Dubes Republik Indonesia untuk Malaysia, hadir pula dalam pertemuan di Kemenpora Ketua Umum NOC Raja Sabta Oktohari. Laporan Paulus Sebastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Penyelenggaraan Asian Cadet and Junior Fencing Championship 2026 di Jakarta mendapat apresiasi dari Federasi Angkat Internasional. Indonesia dinilai mampu menggelar kejuaraan kualitas dengan standar internasional. 25-16. Mengandalkan Anastasia Guerra dan Kaisa. Negara besar yaitu Amerika. Karena itu memang karena kalau salah itu sangat fatal. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini ramai sekali. Kenapa kemudian masyarakat datang ke nasi kapau Sabana-Bana di Senen, Jakarta Pusat? Karena di sini sudah buka dari tahun 1970. Nah, karena sudah dari tahun 1970, jadi udah nggak salah lagi. Rasanya pasti nikmat. Oke, boleh ya dikasih kuahnya. Kalau makan nasi kapau nggak pakai kuah, rasanya kurang nikmat ya Mas ya. Oke, ini kuahnya sepertinya di mix, dicampur.
Oke. Siap, Mas. Terima kasih. Nah, ini dia menu saya. Pada kesempatan kali ini saya mau langsung makan. Buat teman-teman saya yang disedia biar ngiler, ada Ken Ane dan juga Windy Wellington ya. Jangan lupa nanti berbuka puasa dengan yang enak-enak seperti yang saya makan hari ini di Nasi Kapau Sabana-Bana di Senen, Jakarta Pusat. Wah, kita lihat dulu ya menunya ya. Oke. Wah. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2024 sebesar 8,6 miliar USD atau 0,6% dari PDB. BI menjelaskan perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan kinerja ekspor yang meningkat, khususnya ekspor produk manufaktur. Menurunnya defisit NPI juga disebabkan surplus neraca pendapatan sekunder yang juga lebih tinggi, dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan remitansi dari pekerja migran Indonesia atau PMI. Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat didorong oleh kenaikan defisit jasa telekomunikasi yang sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi. Defisit neraca pendapatan primer juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen. Adapun transaksi modal dan finansial tahun 2025 mencatat defisit sebesar 4,2 miliar USD didorong oleh keluarnya aliran modal asing pada investasi portfolio dan investasi lainnya, seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sepanjang tahun 2025. Untuk 4 sektor pertama, finansial dan konsumer primer terkoreksi 0,12 dan juga 1,07%, sementara konsumer non-primer dan perindustrian naik 0,40 dan 0,61%. Kita bergeser ke 4 sektor lain. Energi bahan baku terkoreksi 0,97, 0,53, begitu juga dengan properti turun 1,18%, namun infrastruktur naik 0,38%. Kita lihat 3 sektor terakhir. Kesehatan terkoreksi 0,63%, sementara teknologi dan transportasi melaju cukup baik di 0,53 dan 1,08%. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup profit hari ini. Saya Syafina Nasyar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. CNBC Indonesia Beyond Business, happy weekend. Dilakukan by force atau dengan kekuatan seperti apa? In the box. Nicely picked up on the backhand lob by Delphi Rea. Posisi tawar yang kuat di situ. Tujuan dari Auroville adalah persatuan manusia karena uang tidak berlaku di kota ini. Sebagai gantinya, penduduk setempat menggunakan sistem barter. Salah satu tujuan penting bagi Auroville adalah tidak menerima uang sebagai pembayaran kerjanya dan tidak ada perputaran uang di kawasan ini. Karena itu,